Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan materi konsep periklanan dalam ekonomi industri. Ya, yang pertama kelompok 7 itu beranggotakan Lulu Lutfia, Umi Baria, Hera Dwi Santosa, Milatul Munawwaroh, Yayang Hermawan, dan Naila Khairu Nikmah. Ya, sini kami akan menerangkan tentang konsep periklanan dalam ekonomi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfia, NIM 19 17 20 11 05. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi periklanan. Jadi menurut Fandi Ciptono, periklanan adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung didasarkan kelebihan dan kekurangan produk. Periklanan menggunakan media untuk memberitahu kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi, konsep iklan adalah gagasan utama atau ide umum hasil pemikiran yang merencanakan tentang apa yang akan disampaikan atau pesan apa yang akan disampaikan kepada sasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Umi Baria. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklan dan komunikasi pemasaran. Menurut Kriyantono, menyebutkan bahwa keadaan periklanan saat ini adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang akan disampaikan melalui berbagai media dan biaya oleh pemrakarsa yang dikenal dan tujuannya untuk sebagian masyarakat. Iklan ini memiliki 3 macam. Yang pertama, ada iklan komersial, di mana iklan ini memiliki tujuan untuk mendukung kampanye atau orasi pemasaran suatu produk atau jasa. Dalam iklan komersial ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada iklan strategis, dan yang kedua, ada iklan taktis. Macam iklan yang selanjutnya ada iklan korporat, di mana iklan ini memiliki tujuan membangun citra perusahaan dan akhirnya dapat menciptakan citra positif terhadap produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Macam iklan yang selanjutnya ada iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bagian dari kampanyenya bersifat sosial marketing. Hal ini bertujuan agar ide atau gagasan demi kepentingan dan pelayanan masyarakat. Poin yang selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sendiri yaitu adanya perpindahan informasi 2 arah, yaitu pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Artinya, ada unsur atau pihak yang keseluruhan terlibat dalam proses komunikasi pemasaran dengan cara yang sama, yakni mendengarkan, bereaksi, dan berbicara, sehingga terciptanya hubungan pertukaran yang saling memuaskan satu dengan yang lainnya. Adanya pertukaran informasi ini, maka penjelasan yang ada bersifat rujukan dan penawaran menjadi bagian dalam proses tersebut. Poin selanjutnya ada fungsi komunikasi pemasaran. Fungsi komunikasi pemasaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, memengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen. Yang ketiga, mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang. Komunikasi pemasaran dalam konteks ini juga harus lebih diartikan sebagai kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan komunikan atau orang yang ditunjukkan dalam menerima pesan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada ragam periklanan. Periklanan dapat dibagi menjadi 2 kategori besar, yakni periklanan konsumen dan periklanan perdagangan.
Iklan konsumen diarahkan pada publik, sedangkan iklan perdagangan diarahkan pada grosir atau distributor yang menjual kembali ke publik. Berikut jenis-jenis periklanan berdasarkan media, yakni periklanan digital dan periklanan fisik. Periklanan digital dibagi menjadi 3, yakni iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Sedangkan periklanan fisik dibagi menjadi yang pertama ada iklan pers, kedua koran, kemudian majalah, periklanan mobil billboard, periklanan di toko, iklan cangkir kopi, dan periklanan outdoor atau jalanan. Ya, yang selanjutnya ada iklan yang dirancang untuk menanamkan kesadaran masyarakat, yang mana di sini periklanan dan lingkungan ini menyebarkan informasi serta mengharapkan kesadaran akan adanya tindakan dari calon konsumen yang menguntungkan membuat iklan atau produsen. Di dalam kehidupan masyarakat, keberhasilan iklan mempengaruhi masyarakat, yaitu dalam menyebutkan sebuah produk tertentu dengan nama mereknya. Yang pertama itu ada pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen, yang mana iklan ini tidak bisa lepas dari konsumen. Konsumen merupakan tujuan utama suatu iklan agar pembeli produk diiklankan itu dapat berbondong-bondong sehingga efektif. Di sini bukan berarti iklan yang disukai oleh masyarakat, karena iklan yang disukai oleh masyarakat belum tentu produknya yang disukai. Iklan dikatakan efektif apabila iklan disukai masyarakat dan dapat meningkatkan penjualan kepada pengiklannya. Nah, yang selanjutnya itu ada 4 model struktur sikap konsumen terhadap merek produk atau jasa. Yang pertama itu ada model sikap 3 komponen, model sikap multisifat, model mencoba mengkonsumsi, model sikap terhadap iklan. Dan yang pertama model sikap 3 komponen, yakni yang pertama model sikap 3 komponen yang terdiri dari komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Yang kedua ada model mencoba mengkonsumsi, model di mana konsumen berusaha untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga model sikap multisifat yang menggambarkan sikap konsumen terhadap objek sikap sebagai fungsi persepsi dan penilaian konsumen terhadap sifat-sifat atau keyakinan pokok yang dipegang mengenai objek sikap tertentu. Dan yang terakhir ada model sikap terhadap iklan, yang mana konsumen membentuk berbagai perasaan dan pertimbangan kognisi sebagai akibat keterbukaan terhadap iklan tersebut. Definisi etika dalam iklan dan periklanan. Secara umum, etika periklanan diantaranya yaitu 1. Seperangkat prinsip atau aturan-aturan yang mengatur komunikasi antara penjual dengan calon pembelinya. Yang kedua, mengenai etika dalam pesan iklan. Kelompok konsumen atau pelanggan yang ditargetkan oleh pengiklan mengiklankan produk-produk atau layanan yang kontroversial dan dampak iklan yang diklaim pada masalah sosial. Yang ketiga, pembatasan dalam komunikasi periklanan yang menuju pada moral, niat, nilai, dan harapan atas tindakan yang benar atau bijak. Dalam periklanan, etika dalam periklanan harusnya menjunjung tinggi kebenaran, meyakinkan kondisi yang sebenarnya, dan tidak menutup-nutupi kekurangan produk yang diiklankan. Tidak memancing pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak mengandung unsur pornografi. Tidak melanggar etika bisnis, saling menjatuhkan produk pesaing, dan lainnya. Meniru iklan lainnya atau plagiat. Dan selalu menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah dalam bidang etika periklanan. Beberapa masalah-masalah yang umumnya terjadi dalam
perkembangan etika periklanan sebagai berikut. Yang pertama, mengiklankan kepada anak-anak. Pengiklan tidak boleh memanfaatkan kepolosan atau keluguan anak-anak demi keuntungan perusahaan mereka. Kedua, produk yang dapat disengketakan. Yang ketiga, iklan emosional. Selanjutnya, materialitas. Yang terakhir, paveri. Materi selanjutnya, teori etika periklanan. Beberapa teori etika banyak dinyatakan oleh para ahli. Akan tetapi hanya terdapat sedikit teori etika yang sesuai dan dapat diimplementasikan dalam periklanan. Adapun yang termasuk dalam teori etika periklanan yakni yang pertama, teori deontologi. Yang kedua, komunitarisme. Yang ketiga, utilitarisme. Saya Nailah Nikmah dengan NIM 1917201127. Di sini saya akan menjelaskan tentang media periklanan. Media periklanan berasal dari bahasa Latin yang berarti medius. Secara harfiah berarti tengah perantauan atau pengantar. Adapun periklanan adalah komunikasi komersil mengenai sebuah organisasi pada produknya yang ditransmisikan pakai sesuatu ke layak target melalui media bersifat massal. Oleh karena itu, media periklanan merupakan segala bentuk sarana promosi maupun komunikasi yang dipakai untuk menyebarluaskan pesan-pesan. Pembagian media periklanan itu ada dua. Yang pertama ada above the line, yang kedua ada below the line. Yang pertama ada above the line yang merupakan bentuk dari berbagai media utama dalam mengiklankan sebuah produk. Above the line atau media lini atas itu contohnya seperti surat kabar, koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada below the line, yang mana media ini dikatakan sebagai media pendukung dalam periklanan yang dapat berupa brosur, poster, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Ya, itulah pembagian dari media periklanan. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi